kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi digital. Dan sebelum kita memulai, kita akan mengabsen terlebih dahulu. Abdurrahim, Elis, Hani, Maulana Malik, Yahya, masuk mana? Pada pertemuan kali ini, ya, kita sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Coba ketua kelas berdoa. Setelah ini kita akan membahas tentang bab 2 atau tema 2 perkembangan ekonomi digital, ya. Coba lihat. Kalau kita bicara perkembangan ekonomi digital, sebelumnya kamu kan sudah tahu dunia sekarang dunia digital. Semuanya menggunakan digital. Coba Nafisa, coba apa yang kamu lakukan pada saat ini yang kamu lakukan menggunakan digital dalam perekonomian? Misalnya apa aja? Kira-kira apa-apa saja yang menggunakan digital? Kenapa? Yang keras apa? Gojek. Gojek. Pada saat kita akan bepergian. Ya. Terus Gojek. Apa lagi? Shopee, ya. Kalau kita belajar di Shopee. Ada apa lagi? WhatsApp, ya. Lazada. Apa lagi kira-kira? Bilibili. TikTok, ya. Terus Tokopedia. Inilah salah satu yang digunakan dalam sekarang ini dalam ekonomi digital. Maka dalam dunia ekonomi digital banyak yang dilakukan oleh manusia, ya, dengan perubahan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan peran uang dalam kehidupan masyarakat. Apa peran uang? Digunakan untuk apa uang dalam suatu kehidupan masyarakat? Kalian sudah tahu. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk lembaga keuangan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menjelaskan masyarakat atau network society. Ini yang digunakan pada saat ini, ya. Terus, apa yang kamu pelajari? Yang kamu pelajari pertama adalah uang dan lembaga keuangan. Ini yang akan dibahas pada pagi hari ini. Uang dan lembaga keuangan. Yang pasti manusia tidak lepas dengan menggunakan uang. Coba Fadil, uang itu apa aja Fadil? Beli-beli, semuanya beli-beli. Orang menggunakan kreditan menggunakan uang, ya. Kalian mau berangkat masih minta uang. Mau beli-beli menggunakan uang. Mau naik kendaraan menggunakan uang. Apa uang untuk beli BBM? Terus
Berikutnya, uang dan lembaga keuangan. Sejarah uang, ya. Coba bacakan yang keras. Kamu, dok, Nafis. Dalam sistem pertukaran dapat terjadi jika kedua pihak saling membutuhkan barang yang ditawarkan. Nilai barang yang ditawarkan harus setara. Logam dipilih sebagai alat tukar karena terbuat dari bahan yang sangat lama, tidak mudah rusak dan bernilai tinggi. Contohnya emas dan perak. Uang elektronik merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilainya disimpan di media elektronik. Uang barang. Uang barang sebagai alat tukar harus dimiliki nilai yang disepakati, dapat diterima oleh semua orang, dapat ditukar dengan berbagai barang di setiap saat, dan sulit diperoleh. Contohnya kulit binatang, kerang, garam, dan manik-manik. Uang kertas awalnya berfungsi sebagai bukti kepemilikan emas atau perak yang disimpan di tempat khusus. Seiring waktu, kepercayaan terhadap lembaga penerbit uang kertas makin tinggi. Uang digital atau uang digital bank sentral bank digital uang digital merupakan mata uang yang memiliki format digital dan dapat digunakan seperti uang fisik. Ya, inilah yang namanya uang dan lembaga keuangan. Tadi sudah saya tanyakan apa kegunaan untuk uang, ya. Uang merupakan suatu alat transaksi pembayaran. Karena uang tersebut di mana-mana sudah digunakan untuk segala kehidupan kegiatan ekonomi. Uang membutuhkan apa? Orang membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhan. Ini sudah. So, berikutnya jenis-jenis uang. Kalau kita bicara jenis uang di sini atau lembaga yang menerbitkan. Coba Reza bacakan yang uang ini, bentuk atau lembaga penerbitan. Uang apa? Uang kertas diterbitkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Contohnya uang rupiah, kertas, dan logam. Uang real, uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau deposito. Contohnya Terus uang rupiah, uang fisik dapat dipegang dan dilihat hasil. Contohnya uang kertas dan logam. Uang elektronik, uang yang disimpan dalam bentuk digital. Contohnya e-money dan e-wallet. Misalnya uang logam terbuat dari logam, emas atau perak. Misalkan nilai uang penuh, diet money. Nominal nama dengan nilai fisik, contohnya uang dan logam. Uang rendah, uang money. Nominal lebih tinggi dari nilai fisik, contohnya uang kertas. Terus ini Berdasarkan kawasan penggunaannya, uang lokal hanya berlaku di satu negara. Uang regional berlaku di wilayah tertentu. Uang internasional berlaku di wilayah dalam dokumen internasional dan transaksi keuangan. ya, bagus. Kalau jenis-jenis uang berdasarkan bentuk atau lembaga yang menerbitkan, ada dua macam, uang kartal dan uang giral. Uang kartal di sini adalah dipakai oleh Bank Indonesia. Siapa Bank Indonesia? Bank salah satunya yang bisa mencetak uang Indonesia dan pembayaran yang sah dari uang rupiah kertas dan uang logam. Jadi ada dua jenis secara fisiknya, ya. Terus yang kedua uang giral, uang disimpan di bank umum dalam bentuk giro atau deposito. Kenapa? Tabungan kalian, bapak ibu kalian yang ada di bank namanya uang giral. Berarti kalau uang kartal ini yang kalian gunakan itu. Terus wujudnya fisik dan elektronik. Fisik dapat dipegang dan langsung digunakan uang kertas. Kalian pegang uang fisik, ya. Kalau elektronik uang disimpan dalam bentuk digital. Contohnya e-money, e-wallet, misalnya ada saldo, bisa CF, ya. Ada di Dana lagi, ya. Inilah yang namanya apa di sini? Ya, uang elektronik. Dan ada bahannya, ada uang kertas dan ada uang logam. Ya. Terus berdasarkan nilainya uang penuh dan uang tanda di sini. Dan berdasarkan kawasan penggunanya uang lokal, regional dan internasional. Adalah jenis-jenis uang yang digunakan pada saat ini dalam menggunakan apa? Dalam kegiatan ekonomi. Berikutnya, fungsi uang apa saja?
Yang pertama adalah tukar uang. Jadi uang itu ditukarkan dengan barang dan jasa. Yang berikutnya adalah alat ukur atau satuan hitung uang. Ya. Terus fungsi turunan pembayaran yang sah, ya, dan alat penimbun kekayaan, dan alat pemindah kekayaan, alat pembayaran utang, dan alat pendorong kegiatan ekonomi. Dan syarat uang di sini ya ada bertahan lama, jadi uang bertahan lama disimpan. Pak, bagaimana kalau uang yang misalnya dimakan rayap? Itu pengecualian ya, karena ada apa istilahnya apa yang merugikan dimakan rayap. Kalau di kemudian saja, kalau nggak dimakan apa-apa, sebelum berapa tahun pun itu akan tetap. Ya. Berikutnya diterima secara umum dimanapun uang bisa digunakan. Ya. Dan kualitasnya cenderung sama, mudah dibawa disimpan, memiliki nilai cenderung stabil dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai dan nilainya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Ya, berikutnya ini bisa dilihat uang, bisa lihat uang semua kan ya? Bisa. Di sini bisa diraba uang ya? Bisa. Dan bisa diterawang, bisa ya? Bisa. Ini uang. Jadi bentuk lembaga jasa keuangan. Coba Lina. Coba jelaskan lembaga keuangan perbankan. Coba yang keras Lina. Ya, inilah lembaga keuangan. Apa di sini? Merupakan barosan yang mengikut dana dari masyarakat. Jadi semua uang bisa ditampung dalam lembaga keuangan perbankan dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, jadi pinjam di bank ini ya yang ada dari uang, dan bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk modal, butuh modal kita bisa pinjam di bank. Berikutnya jenis bank. Nah ini jenis bank. Eris coba apa coba sebutkan jenis bank aja Eris. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia, dua Bank Umum. Bank Umum disebut juga Bank Komersial, tiga Bank Kreditan Rakyat. Bank Kreditan Rakyat memberikan jasa dalam mobilitas pembayaran. Terus Satu, bank milik pemerintah, dikelola pemerintah pusat, dikelola pemerintah daerah. Dua, bank milik swasta, bank swasta nasional, bank swasta asing. terus Satu, fungsi konvensional, menjalankan kegiatan usaha berbasis rumah. Dua, syariah, menjalankan kegiatan usaha berdasarkan nilai Islam bagi muslim. ya ini jenis bank. Berapa fungsinya? Ada 3 macam: bank sentral, bank umum, bank pendidikan rakyat. Kepemilikannya bank milik daerah, pemerintah, pemilik swasta. Dan prinsipnya ini ada 2 macam: prinsip konvensional, prinsip syariah. Ya. Jadi inilah yang namanya jenis-jenis bank. Bapak Ibu guru yang berada Dan di kelas, industri keuangan berbank. khusus Ya. OSIS Jadi yang nanti ada koperasi, menangani upacara petugas ada upacara. pegadaian, Silakan berkumpul di pasar ruangan modal, sekali lagi. lembang, Khusus perusahaan OSIS pembiayaan, yang menangani upacara. perusahaan Silakan asuransi, dan perusahaan berada di dana tempat pensiun. sekarang. Inilah yang Terima namanya kasih. industri keuangan bank. Selanjutnya Ya. untuk petugas Ada berapa upacara macam? kelas 8 Ada koperasi, ya, silakan semuanya pegadaian, segera pasar modal, berada di depan perusahaan dana kelas. pensiun, Kelas perusahaan asuransi, 8 dan Zoom. perusahaan Sebenarnya pembiayaan. terima Ini kasih. yang namanya industri keuangan bank. Ya. Kalau berikutnya sudah selesai, maka sebelum kalian bekerja di LKPD, ya, maka kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, saya bacakan. Kelompok saya hitung berdasarkan nomor ya, ya. Bacakan nomor ya. Jadi Abdul Wahid 1, Eri 2, Hani 3, Maulana Malik 4, Muhammad Yahya 5, Zainul Ihsan 1, Fadil 2, Irfan 3, Ali Fikri 4, Fadil Octaviano 5, Muhammad Ilham 1, Muhammad Maulana Putra 2, Reza 3, Diakonik 4, Murti 5,
Nafis Amalia 1, Nabisa 2, Nani 3, Ning Nabisa 4, Nur Aini 5, Nur Fadila 1, Nur Widyati 2, Nur Maulida 3, Radit 4, Tamania 5, Revan 1, Lina 2. Jadi coba bentuk kelompok ya. Tinggal itu sudah nambahin. Yuk, sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Coba. Ya, langsung 1, 2, 3. Yuk. Ya, ya coba. Ayo coba. Ayo ya sudah. 1, ya. 2, 3, 4, 5. Di sini aja. Ya, yuk, yuk. Sudah. Yuk, coba. Ya, perintahnya kita akan berikan ke KPD di sini ya. Tulis nama kelompoknya ya. Ini langsung dikerjakan ya. Ini yuk langsung dikerjakan kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompoknya saja. Yuk ini langsung dikerjakan ya. Ya di sini sudah. Sudah. Terus ya. Di tangan kalian di sini nama dia. Di sini aktivitas yang sudah mampu sekalian ini apa menjelaskan peran uang sudah tahu pengeluaran bentuk uang, menerapkan prinsip dan mengevaluasi dan menjalankan upaya. Petunjuk pengerjaan pertama baca instruksi, kerjakan aktivitas, gunakan buku siswa ya, menit atau sumber daya yang lain yang relevan. Jangan ragu bertanya kepada guru jika yang tidak jelas dan berikan jawabanmu dengan tapi singkat yang telah disediakan. Terus langkah-langkah aktivitas 1, buat lembaga. Konteksnya di sini ya. Jadi pertama adalah uang dan utang yang digunakan di setiap hari. Di belakangan peredaran uang ada lembaga keuangan seperti bank yang memiliki peran penting. Langkah-langkah di sini ada kursi uang, perkiraan uang yang kamu terima. Uang tersebut kamu gunakan untuk apa? Ini penjelasannya ya. Yang kedua, sebutkan 3 fungsi uang utama di sehari-hari berdasarkan pengalamanmu. Yang 3, selain bank, sebutkan 2 contoh lembaga keuangan. Ya, yang kamu ketahui yang ada di situ contoh koperasi pegadaian. Apa peran utama lembaga tersebut bagi masyarakat? Peran koperasi dan pegadaian itu apa perannya? Ya. Terus yang berikutnya juga menurutmu mengapa kita perlu menyimpan uang di lembaga keuangan seperti bank daripada menyimpan semua di rumah? Silakan menyimpan ada 2 alasan ya. 2 aja sekarang dikerjakan. Yuk, waktunya 10:15 nih. Ya, langsung di situ kan. Di bawah di belakangnya. Yuk. Langsung di belakangnya itu ya. Langsung di belakangnya. Ya, atau di sini. Ya. Ya, jadi langsung ke jalan di sini ya. Ini sudah. Ya. Langsung ke situ ya. Ini ya. Jadi langsung ke jalan di sini ya. Di sini ada dari sini ya. Ya, terus namanya di belakang di bawahnya terserah. Boleh ke sana. Pengajaran sudah selesai. Nah, kita akan membahas ya. Saya akan menunjuk per kelompok. Sekarang kita ajak ya dari kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 sini. Yang pertanyaan yang pertama dari kelompok 3,
Pertanyaannya coba dibacakan yang keras. Yang ini pertama. Dengan wajahnya kamu semua, orang itu kamu gunakan apa saja. Yang keras. Yuk, apa jawabannya? Makanan. Sebagai Sebagai bentuk makanan. apa lagi? Sehari-hari. Apa lagi? Sudah? Itu. Menurut kelompok 2. Yuk. Yang bersatu yang keras. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, menurut kelompok 5 yang nomor 1 apa? Yuk, yang keras. Bacanya. Ya. Itu apa? Itu apa? Yuk. Ya ini yang pertama satu ada tanya, ada? Ada. Kita upload dulu. Sudah? Ready? Ready? Yang sudah? Kumpulkan? Yang sudah dikumpulkan? Yang sudah dikumpulkan? Nah, bacakan. Sudah? Mana ada? Yuk, berikutnya. Kelompok 2, kelompok 1. Nama kelompok 4, 5. Sudah? Nomor 1, 3, kelompok 4. Sudah? Iya. Menurut kamu, pendapat aku, kamu sedang kamu. Sudah? Kelompok 4,
Kelompok 5 belum? Yuk, kelompok 5. Sudah, ya. Ya, dengarkan. Kalau kalian sudah melakukan refleksi, saya bacakan hasilnya dari kelompok 1. Ini ya. Pertanyaannya, setelah apa hal yang baru sadar tentang cara menggunakan uang? Kelompok 1. Satu hal yang saya sadar tentang cara menggunakan uang dan teknologi adalah menghemat dan menggunakan teknologi sebisa mungkin. Itu jawaban dari kelompok 1. Yang 2, apa tantangan terbesar dalam pendidikan bagi remaja adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan. Tantangan terbesar, ya. Menurut kelompok 1. Menurut kelompok 2, yang pertama, jawabannya adalah belanjanya di online shop dengan membayar COD dan transfer. Ini menurut kelompok 2. Terus berikutnya, caranya bagaimana menahan diri untuk tidak berbelanja di online dan top up game agar uang bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Bagus, ya. Menurut kelompok 3, kelompok 3 jawabannya di sini adalah membeli barang dengan menggunakan transfer. Wah, DTF, ya. Terus yang kedua, voucher. Nah, membeli dengan voucher kuota untuk kebutuhan handphone menggunakan dana. Menurut kelompok 3. Dan menurut kelompok 4, apa jawabannya? Kita lihat. Ya, menggunakan uang dengan cara beli yang sisanya menabung apa nih? Untuk kebutuhan membeli handphone. Nah, itu menurut kelompok 3. Terus berikutnya, apa di sini? Untuk membeli tidur. Wah, 200 cc. Apa ini? Kita uang namanya. Yang nomor 5 adalah apa? Menghemat uang agar tidak boros. Terus yang 2, menggunakan teknologi yang komunikasi. Yang 2, untuk dia memahami tentang pembangunan dan potensi. Itulah jawaban dari referensi kalian. Saya kira sudah bagus semua, kita lihat semuanya. Terima kasih sudah kalian lakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita ketemu dengan pembelajaran berikutnya dengan tema apa? Di era abad apa? Di era modernisasi, ya. Kita belajar pada interaksi masyarakat abad 21. Kita akan ketemu pada minggu berikutnya. Kita, ya, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.